Selamat sore ya semuanya. Baik. Jadi kali ini kita akan mencoba untuk menganalisis ya atau menyelesaikan sebuah problem yang masih kita ambil dari buku referensi kita, Fisika Universitas Sales Jemanski. Oke, jadi kita akan mencoba untuk menganalisis salah satu problem, yaitu problem Q8.2 ya. Oke, baik, silakan sambil Anda cermati, Anda baca, Anda pahami gitu ya. Oke. Tapi saya sudah membaca sekilas. Jadi apa? Ini kita ada seseorang ya, kemudian dia dilempar atau diminta untuk menangkap sebuah bola baseball atau bola kasti lah, seperti itu ya. Oke. Nah, setelah ketangkep, ya, mungkin si penerima itu udah merasakan ya. Oke, saya terima menangkap bola baseball. Terus orang yang melempar bola tadi kemudian bertanya, nih sekarang saya lempar bola lagi, tapi bolanya apa? Bola di sini disebut sebagai bola bowling ya. Ngeri juga ya bola bowling dilemparkan ya. Atau bola basket lah, atau bola voli begitu ya. Oke. Nah, jadi setelah nangkap bola baseball, kemudian ini saya lempar bola bola voli misalnya. Nah, terus apa? Terus tentunya si penerima bola itu kan secara psikologis nangkap, oh bola baseball, bola kasti, kan nggak masalah ya. Tapi ketika kemudian mau dilempar bola voli, mungkin mikir kan gitu ya, mungkin mikir. Nah, sehingga Anda harus memilih gitu kan ya, memilih. Nah, pilihannya adalah, jadi ini ada momentum, kemudian ada kinetik energi. Jadi pilihannya itu. Jadi ketika menangkap bola, kedua bola itu, apakah kedua bola itu ketika ditangkap itu punya momentum yang sama atau energi kinetik yang sama, kan gitu. Jadi bayangkan ya, lemparnya sama gitu ya, baseball, bola voli, dan ditangkap gitu. Pilihannya apakah kemudian momentumnya sama atau energi kinetiknya sama antara kedua bola ketika pas ditangkap. Pilihannya apa pilihannya? Silakan, coba dipikirkan. Ada nggak yang berani menjawab, memilih apakah momentum atau energi kinetik? Nggak berani? Oke, mungkin kalau saya berikan tawaran yang menarik itu mungkin ada yang berani. Kalau Anda bisa menjawab dengan betul, gitu ya. Artinya menjawab dengan betul itu nanti itu memenuhi kriteria fisika kan gitu ya. Nanti nilai akhir fisika 1 saya kasih nilai A. Serius? Ada yang berani? Boleh ya? Nggak ada? Oke. Baik. Karena tidak ada yang berani, oke, jadi coba perhatikan ya. Nah, ini secara umum ada satu tip gitu ya, atau strategi gitu untuk menjawab persoalan semacam ini. Nah, ini kok jadi bisa hilang ya. Ini memang sebaiknya lebih baik kita menggunakan kabel HDMI ya. Oke, baik. Tapi kita sudah nangkap ya problem ini ya. Oke, jadi intinya apa? Intinya nanti jawabannya adalah dengan momentum yang sama
atau energi kinetik yang sama kan gitu. Nah tentunya untuk sampai kepada pilihan ini tentu kita harus punya punya background kan ya, punya background knowledge yang memadai begitu, punya argumen alasan yang memadai. Nah itu yang akan kita coba cari. Nah tip atau strategi secara umum ya, coba perhatikan. Jadi yang pertama, kalau kita mendapatkan problem apapun ya, khususnya problem fisika, maka yang pertama kali kita fokus adalah apa? Adalah main point ya. Main point itu pesan. Pesan dari siapa? Pesan dari si pembuat soal. Sebenarnya apa sih maunya si pembuat soal itu? Memberikan pertanyaan seperti itu kan gitu ya. Pasti ada apa? Ada target akhirnya. Target apa? End goal-nya gitu ya. Pesannya apa sih gitu ya. Kita harus nangkep dulu. Memang untuk nangkep itu nanti ada background knowledge yang ada. Tapi paling tidak karena ini kan fisika, Anda sudah pernah belajar fisika dari SMA, harusnya sudah punya apa? Knowledge yang cukup. Oke, sehingga apa? Sehingga di balik itu pasti ada sesuatunya. Nah, jadi apa? Kita harus bisa membaca apa? Pikiran pembuat soal atau soal gitu ya. Nah gitu. Atau end-nya itu apa sih? Nah gitu. Oke, coba Anda sekarang atau kita sekarang memposisikan bukan sebagai mahasiswa yang sedang belajar fisika, tapi orang awam, gitu ya. Jadi lepaskan pengetahuan fisika yang pernah Anda dapatkan. Oke. Jadi pakai ilmu psikologi atau apa? Ilmu orang awam kan begitu. Kalau misalnya Anda berdiri di situ, kemudian saya lempar dengan bola baseball, atau saya lempar dengan bola voli begitu, kira-kira Anda kan harus memilih kan ya, kira-kira dampak atau akibat dari saya melempar bola ke Anda itu apa sih kira-kira terhadap tubuh Anda ya, terhadap tangan Anda misalnya? Sakit. Betul. Jadi sebagai orang awam, sakit gitu kan ya. Betul sekali, sakit. Oke. Nah, sakitnya karena apa kan gitu? Betul, terkena bola ya. Cuma terkena bola itu bukan fisika itu. Jadi apa? Jadi end goal-nya itu gini, fisika itu kan problem-problem yang ada itu selalu bisa dikuantitaskan atau dinumerikalkan. Karena apa? Karena ujung-ujungnya, muter-muternya itu adalah apa? Kita bicara tentang apa? Gaya. Bicara tentang kecepatan, percepatan, torsi, apalagi tegangan. Muternya itu aja. Artinya apa? Artinya umumnya soal-soal itu nanti dikaitkan dengan sebuah parameter, sebuah besaran. Nah, betul, sakit. Kira-kira yang menyebabkan sakit itu besaran apa? Kan gitu. Atau parameter apa? Apa? Gaya. Banyak banget ya, ada gaya, momen, itu dalam case kita itu kira-kira apa? Kecepatan. Oke. Baik, kan macam-macam. Ada kecepatan, ada gaya, ada tadi impuls, ada kinetik. Semuanya memungkinkan, tapi yang straightforward, yang pasti itu pasti satu. Yang lainnya ngikuti. Karena apa? Karena semua parameter itu nanti akan saling mengkait. Tapi kira-kira parameter langsung yang menyebabkan sakit itu apa ya? Kan ini sama aja kalau saya lempar dengan bola, kan sama aja kayak ada saya pukul kan? Betul? Betul ya? Saya pukul kencang gitu. Nah, kira-kira pukulan itu identik dengan parameter apa? Kecepatan, baik.
masih ya, ambigu ya, masih agak bingung. Baik, sekarang kita coba, karena angle-nya itu kita belum menemukan dengan pasti. Gimana ya? Oke. Jadi intinya apa? Kita harus bisa menemukan parameter apa yang bisa nanti menjadi target dari apa? Analisis kita. Belum ketemu ya. Nah, karena belum ketemu, nah kita apa? Coba ulik lagi dari soal yang ada. Oke. Oke. Nah, kita belum bisa menemukan ya parameter apa yang dimaksud ya. Oke. Nah, oleh karena itu terpaksa kita harus mencari informasi lain yang bisa kita dapatkan dari problem yang ada. Oke. Sambil nunggu terkonek ya. Oke. Baik. Nah, intinya apa parameter? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa problem di fisika itu hampir semuanya itu bisa dikuantitaskan, dinumerikalkan. Berarti apa? Berarti ada suatu variabel parameter, ada angkanya. Kita diminta untuk mencari, menghitung angka. Kira-kira menghitungnya dari mana? Dari menghitung, mencari parameter itu. Kira-kira nanti dari mana? Oke, dari soal ini. Apa kira-kira? Enggak, mencarinya dari mana? Nah, kemudian kita bisa cari itu dari sini, gitu ya. Anda menghitung, mencari misalnya gaya, kecepatan itu menggunakan apa? Menggunakan rumus kan? Rumus, formula, teorema, kan gitu. Oke, berarti apa? Kita harus tahu, ya, rumus-rumus yang secara eksplisit maupun implisit, gitu. Nah, karena di sini itu sudah eksplisit ada di situ, yaitu apa? Ada dua di situ. Persamaan untuk persamaan rumus teorema gitu ya. Oke. Situ ada ya. Baik, nanti kita coba dari sini. Kita urutkan gitu ya. Kita gunakan tip ini untuk menyelesaikan problem kita. Oke. Misalnya ini belum ketemu ya, belum ketemu. Oke. Baik. Nah, sebenarnya untuk kasus kita persamaan yang ada itu ada dua di situ, yaitu persamaan untuk apa? Momentum. Satunya apa? Energi kinetik kan? Oke. Momentum simbolnya apa? Masih ingat? P ya. Energi kinetik E. Nah. Oke. Nah, kalau seandainya ini belum ketemu, kemudian apa namanya? Ini kita sudah ada, gitu ya. Nah, kalau ini kita kadang kita tahu apa namanya, apa yang ingin dicari, tapi nggak muncul di sini, itu bagaimana? Nah, memang apa? Kita harus terakhir itu memahami apa konsep dasar, peristiwanya seperti apa, kejadiannya seperti apa, fenomenanya seperti apa. Jadi kita harus betul-betul menghayati situasi di situ. Jadi seolah-olah kita berada pada sistem tersebut, sehingga kita sebagai aktor gitu ya, sebagai pelaku di peristiwa itu. Oke, jadi apa nih? Basic konsep ya, basic konsep.
atau prinsip dasar dari apa? Dari fenomena. Oke. Baik. Nah, sekarang memang ini tergantung dari seberapa banyak kita belajar, seberapa banyak kita membaca begitu ya, untuk memahami itu. Oke, tapi paling tidak dari beberapa statement saudara tadi, jawaban tadi, kira-kira nanti angle-nya itu parameternya apa? Tadi ada yang untuk case kita ya, ada yang menjawab kecepatan, gaya, energi kinetik, impuls kan. Oke, baik. Nah, Anda sudah coba mengumpulkan, dan nanti itu parameter yang kita tuju itu adalah apa? Satu di antara yang disebutkan. Nah, kira-kira yang mana kira-kira? Oke, baik. Kalau belum bisa memahami itu, lagi-lagi tergantung jam terbang kita. Nah, ada orang yang melakukan eksperimen. Nah, eksperimennya kita coba demokan ya. Saya demokan. Jadi begini demonya, mirip dengan kasus ini ya. Kalau ini mungkin susah dibayangkan, mungkin yang ini akan mudah dibayangkan. Jadi apa? Eksperimen dilakukan oleh teman kita di MIT kalau nggak salah ya. Pokoknya perguruan tinggi yang di satu lab di perguruan tinggi Amerika. Jadi eksperimennya mudah. Jadi saya di sini, bayangkan ya, saya megang satu telur, agak dikit aja ini. Oke, jadi apa? Mungkin ini ya. Oke, ini telur ya telur. Oke. Di sana ada tembok, oke? Jaraknya tertentu ini. Ini saya lempar, mengenai tembok. Kira-kira telurnya bagaimana? Pecah ya. Oke. Nah, kemudian apa? Kemudian tembok itu diganti dengan gorden, lampu kain gitu ya. Dengan gaya yang sama saya lemparkan, gitu. Mengenai gorden, pecah nggak? Apa? Bisa jadi, oke, baik. Tergantung ininya kan ya. Tapi dengan ini tertentu, dengan gaya tertentu, dengan effort tertentu, ternyata apa? Kasusnya itu kalau naik tembok pecah, mengenai kelambu itu nggak pecah. Nah gitu. Kira-kira apa sebabnya? Atau begini pertanyaan, siapa yang menyebabkan telur itu pecah? Sama persis ketika apa? Anda merasa sakit, yang menyebabkan ada sakit apa? Kan sama kasusnya, enggak? Saya melempar telur ke tembok, saya melempar Anda dengan baseball, kan sama. Kalau Anda yang merasakan sakit, kalau ini pecah, yang menyebabkan pecah apa? Oke, tekanan. Kira-kira yang identik dengan tekanan apa? Bukan identik, yang bisa mewakili tekanan. Apa? Oke, betul, tekanan betul. Cuma biasanya kita nggak menyebut tekanan. Ya, gaya. Oke ya. Tekanan itu kan gaya dibagi luasan kan luasan. Oke, betul ya. Jadi gaya, oke. Berarti apa? Apa namanya? Ketika telur menabrak tembok sama telur menabrak gorden, itu berarti gayanya beda berarti. Padahal apa? Gayanya sama, kita melemparkan. Kenapa bisa berbeda? Nah, ini Anda harus ini mana ke poin 1 atau 3. Jadi kita harus menyelami seolah-olah Anda itu berlaku sebagai telur lah gitu kira-kira. Atau membayangkan peristiwanya, gitu ya, membayangkan peristiwanya. Kira-kira itu peristiwa apa itu ya? Peristiwa saya melemparkan bola, kemudian menunduk tangan Anda, atau saya melempar telur mengenai tembok atau gorden, itu peristiwa apa? Apa?
tumbukan, betul. Tumbukan. Harusnya Anda dengan pre-knowledge itu apa? Itu sudah paham kira-kira persamaan yang terkait dengan tumbukan kan gitu ya. Yaitu apa? Apa? Oke, momentum. Oke, betul, momentum. Tumbukan. Momentum apa lagi? Momentum dan apa? Impuls kan? Impuls. Oke. Baik, jadi sebenarnya ini sudah masuk ke sini sih ya. Oke. Sudah masuk ke sini. Oke, tapi nggak apa-apa. Oke. Jadi apa? Impuls rumusnya apa? M kali V. Oke. Apinya aja di sini ya. Tadi sebenarnya sebagai orang awam, kalau saya dipukul sakit, itu berarti akibat gaya pukul kan ya. Sebenarnya itu saja sih. Berarti apa? Ini apa? Ini jawabannya adalah F. Sepakat. Berarti apa? Kita nanti harus menganalisis, mengulik-ulik gitu ya. F-nya itu seperti apa kan gitu. Nah, problemnya apa? Di sini Anda punya momentum. Ini atau yang ini. Terus gayanya di mana gayanya ini? Ada yang bisa mengkaitkan? Mengkaitkan antara apa? Antara tadi gaya, kemudian apa? Momentum, kemudian impuls kan? Oke. Atau ini? Oke. Sekarang pertanyaannya, mengapa? Karena apa? Karena yang akan kita kaitkan itu adalah apa? Adalah gaya. Di mana kita sudah mempunyai persamaan momentum, gimana kita mengkaitkan momentum dan keberadaan dari gaya di situ. Makanya pertanyaannya, mengapa rumusnya kok P sama dengan M kali V kan gitu? Oke, baik. Nah, semuanya itu sekali lagi saya ingatkan ya. Jadi gini, P sama dengan M kali V itu tidak perlu dihafal, nggak perlu. Kenapa? Karena dia rumus turunan. Rumus turunan itu artinya bisa kita dapatkan, kita turunkan dari apa? Dari rumus-rumus basic. Apa rumus basic? Rumus-rumus yang diperoleh dari hasil eksperimen. Yang namanya eksperimen itu pasti rumusnya ya kayak gitu. Nggak ada cara lain selain apa? Selain setelah ditemukan dari eksperimen Anda hafal kan gitu. Baik, nah sehingga apa? Sehingga Anda nggak perlu menghafalkan VT sama dengan V0 plus AT, ya kan? X sama dengan V0T plus tengah T kuadrat, nggak perlu gitu kan ya. Yang Anda hafal apa? Yang Anda hafal itu adalah rumus misalnya V sama dengan ds per dt, kayak gitu kan? Karena definisi ya. Kalau definisi harus apa? Nggak mungkin nggak dihafal. Oke. Oh, percepatan A sama dengan apa? dv per dt, gitu. Nggak perlu hafal VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2x, nggak perlu itu. Kalau hafal gimana? Bagus kalau hafal. Tapi poinnya bukan hafal, tapi apa? Kita paham basic konsepnya. Nah, basic konsep yang lain itu contohnya apa? Hukum-hukum. Hukum apa yang Anda kenal? Di fisika banyak sekali kan? Hukum Newton, Archimedes, Pascal, Bernoulli, Coulomb, Fock, banyak kali ya? Oke. Nah, di antara banyak dari hukum itu ada satu yang terkait dengan ini, yaitu hukum Newton khususnya kedua. Ya kan? Apa rumusnya? F sama dengan M kali A. Juga kan? Oke. Gitu. Nah, dari sini kita bisa teruskan lagi. Kira-kira mana yang bisa kita ulik gitu ya? Percepatan kan? Oke.
M sama dengan apa? D V per dt, atau boleh delta T per delta T, tergantung. Atau kalau kita tuliskan ini atau delta V per delta T, T ya. Nah kalau kemudian ini delta-nya kita pindah ke sini, F kali delta T sama dengan M kali delta V ya. Oke. Nah ini apa? Ini M kali delta V, mungkin kita bisa tuliskan lagi ya, bahwa M itu V2 minus V1 umumnya. Karena yang kita bahas biasanya adalah materi-materi benda solid partikel gitu ya. Mestinya tidak seperti itu, mestinya bukan seperti ini ya, tapi M-nya itu juga bisa berubah. Sebagai contoh misalnya apa? Misalnya pada problem pelepasan penerbangan roket ya, itu kan ada bahan bakar kan, bahan bakar yang dibakar. Nah karena dibakar berarti apa, lama-lama kan berkurang gitu, ya kan? Nah sehingga mestinya betul itu adalah ini ada delta M, ada delta V, gitu, atau delta atau D MV begitu kan ya. Itu yang umum. Cuma sekarang kita batasi dulu bahwa apa, benda kita itu bola gitu kan ya, solid, masanya konstan. Berarti apa? Sekarang tergantung dari apa? Dari delta V. Tapi ini harusnya satu kesatuan. Jadi jangan terkecoh nanti. Apa namanya? Oh V-nya besar. Oh berarti apa? Nanti jangan detik deh. Terus atau oh itu masanya besar sekali. Berarti apa? Nanti masa berpengaruh. Belum tentu. Jadi nanti apa? Di sini kita fokus ke kalau nggak momentum, energi kinetik, dan itu terdiri dari apa? Dua parameter itu. Oke. Baik, jadi nah kita di sini apa peristiwanya? Penjelasan seperti apa ya dengan menggunakan rumus ini untuk menjelaskan tadi peristiwa pecahnya telur ketika menabrak tembok tapi tidak pecah ketika menabrak gorden di sini. Oke. Nah, ketika telur menabrak tembok itu kira-kira kan ada interaksi ya, ada impuls kan gitu, ada impuls. Oke, waktunya kira-kira pendek atau lama interaksinya antara telur dan ini? Mungkin nggak telur ya, agak ekstrim karena pecah kayak misalnya bola saling lemparkan ke tembok, gitu kan ya. Kira-kira interaksi bola dan tembok itu lama atau pendek? Pendek kan ya. Atau ekstrimnya 0 kan, 0 detik gitu kan ya. Tapi nggak mungkin 0 detik, karena kalau 0 ini sama dengan 0 nggak tak terhingga kan, nggak mungkin kan, nggak ada barang tak terhingga itu di dunia ini kan ya. Sehingga kita tetap mengatakan bahwa antara bola atau telur dan tembok itu punya interaksi tapi waktunya sangat kecil. Oke, ini ada momentumnya kan tergantung dari kita melemparnya gitu ya. Jadi kita melempar telur kena tembok atau melempar telur kena gorden kan sama momentumnya, karena gayanya sama kan gitu ya ketika sampai nabrak itu kan. Sehingga apa, untuk kasus telur nabrak tembok T-nya apa? T-nya kecil, sesuatu bilangan dibagi kecil hasilnya besar. Oke. Sebaliknya ketika telur itu nabrak gorden, kira-kira kayak apa ya peristiwanya? Jadi dia nabrak bersama-sama kan ya? Ya enggak? Bersama-sama dalam rentang waktu yang lumayan lebih lama kan gitu. Nah, selama jeda waktu itu, rentang waktu itu berarti interaksi kan ya? Interaksi gali telur dan gorden gitu. Waktunya cukup lama, sehingga apa? Sehingga ini delta T-nya agak lama, besar. Sesuatu dibagi besar, hasilnya kecil. Oke, berarti apa? Ternyata yang menyebabkan telur pecah itu karena apa? Karena gayanya besar.
Tapi ketika telur menabrak gorden, itu gayanya yang kecil. Gitu ya. Nah, sekarang kemudian untuk konteks atau case kita itu terus karena apa? Karena ini baru momentum ya, baru momentum. Oke, baru momentum. Sekarang bagaimana dengan energi kinetik kan gitu. Baik, jadi di sini Anda sudah paham satu rumus atau filosofi dari apa? Dari hubungan antara gaya, kecepatan, perubahan momentum, kemudian impuls, waktunya pendek, waktunya lama, seperti itu. Oke, nah sekarang dengan apa? Karena pertanyaannya kan apakah dengan momentum yang sama atau dengan energi kinetik yang sama kan gitu ya. Baik, nah kita coba untuk sehingga kita harus mengulik, harus mempelajari karakteristik dari gaya ketika kita kaitkan dengan apa? Dengan momentum dan dengan energi kinetik. Nah, gitu. Yang momentum sudah, nah kita masuk ke energi kinetik. Energi kinetik rumusnya apa? Masih ingat? Kita sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, sebagai orang awam, kalau kita diminta untuk memilih tadi ya, ketika nangkep dua bola baseball sama bola volley tadi, gitu ya. Apakah momentum atau energi kinetik yang sama? Kalau kita yang melihat ini, kita jadi agak bingung. Karena apa? Ini M, ini V, gitu. Karakternya kan seolah-olah sama kan ya, tone-nya sama. Jadi kalau momentumnya besar, energi kinetiknya juga besar. Nah terus gimana ininya? Nah ternyata apa? Ternyata konsep besarnya nanti momentum dan energi kinetik itu sama sekali berbeda, gitu ya. Filosofinya berbeda untuk satu kasus tertentu. Nah makanya apa? Kita perlu memahami apa? Basic konsepnya. Nah akan kita coba lihat di sini ya, eksperimen lain yang dilakukan oleh, kalau ini dilakukan oleh seorang ini, profesor yang identik dengan rambut putih gitu ya, betul berrambut putih gitu ya. Jadi untuk mempelajari konsep atau hubungan antara gaya, momentum, energi kinetik, itu dia melakukan eksperimen, gitu ya. Seperti ini. Jadi dia ada meja begitu ya, ada meja. Tuh. Nah kemudian di atas meja ini dia punya mobil-mobilan ya, Tamiya gitu kan ya, mobil-mobilan seperti ini. Ini cukup besar mobilnya, begitu ya, supaya dia bisa memiliki kasih roda begitu. Nah kemudian apa? Dia di sini, sebelah sini ada mobil-mobilan juga, tapi apa? Cukup kecil. Nah gitu. Bisa dibayangkan ya? Oke. Baik. Karena ini besar, kita kasih nama atau M-nya mempunyai massa besar, yang kecil itu M-nya kecil. Oke. Nah, kemudian di antara dua mobil-mobilan ini kita hubungkan dengan apapun namanya ya, apakah pegas atau tali atau karet elastis gitu. Kemudian apa yang dilakukan? Kedua benda ini dipegang, terus dia apa? Direntangkan begitu. Ada pegas direntangkan, muncul apa di situ? Muncul gaya gitu ya, kayak muncul gaya. Ditarik, bayangkan ini sudah posisi tarik ya. Oke, ditarik ke sana jadi di sini, ditarik ke sini jadi di sini. Oke, berarti apa? Ada F. Kemudian apa dilepas? Kalau dilepas, kemudian dia akan bergerak. Yang massa besar akan bergerak dari sini. Kira-kira ketemunya di mana ya? Jadi gerak ke sini, gerak ke sini. Kalau di tengah-tengahnya, gitu. Kan ada tiga kemungkinan, di tengah, di antara ini, dan di antara sini kan ya.
Berarti apakah di sini, atau di sini kan ketemunya? Kalau di titik 1, titik 2, titik 3, ketemunya di mana? Nah, di 1. Oke. Sini, kemudian ketemu di sini. Oke, berarti ini ada gaya. Ada gaya. Pegas. Bendanya ada benda. Jadi gaya pegas ini bekerja pada massa kecil dan massa besar. Kira-kira gaya yang bekerja di sini di massa kecil dan gaya yang bekerja pada di massa besar kira-kira sama nggak? Ayo, sama atau beda? Beda. Kan sama aja toh, sama aja. Ini kan coba bayangin deh, Anda punya benda kecil, benda besar, bendanya ini di ujung pegas, kan gitu. Anda tarik, yang mana kan bukan benda tapi tangan Anda kan, betul nggak? Artinya apa? Artinya bahwa gaya yang bekerja itu yang bekerja pada benda kecil atau tangan saya kiri dan benda besar tangan kanan saya sama nggak? Sama kan? Sama. Oke, tapi kedua benda ini mengalami gaya yang sama. Oke. Nah, kira-kira Anda bayangkan ya, masa yang Anda tadi sudah memutuskan ya bahwa benda yang besar sampai di sini, benda yang kecil sampai di sini. Oke ya. Berarti apa? Karena ada gaya, oke, ada gaya, benda bergerak, ada kecepatan, gitu ya. Hukum dua Newton menyatakan bahwa kalau ada gaya, ada massa, ada percepatan. Oke. F sama dengan M kali A. Oke. Ini M-nya segini. Oke. Karena benda yang besar ini hanya sampai di sini, kira-kira percepatannya bagaimana? Besar atau kecil? Kecil ya, kan sampai di sini aja. Kecepatannya kecil. Nah, sebaliknya, massa yang kecil dia gerak sampai di sini dalam waktu yang sama kan? Percepatannya gimana? Besar. Kan begini. Karena gaya yang bekerja pada benda besar dan benda kecil sama, berarti apa? Ini kan sama. Oke. Nah, kemudian dari definisi percepatan itu perubahan kecepatan dibagi waktu. Nah, kira-kira apa? Ini proporsional ya. Jadi kalau A-nya saya ganti dengan V gitu, berarti V-nya juga besar. Kemudian ini M-nya besar, saya ganti V-nya kecil. M kali V apa? Momentum. Sama enggak? Sama. Oke. Baik ya. Jadi apa? Jadi bisa kita simpulkan. Oke. Gayanya sama, percepatannya berbeda, tapi massanya juga berbeda. Maka apa? Gayanya sama. Nah, kemudian ini ada massanya besar, kecepatan kecil, massa kecil, kecepatan besar, dikalikan sama. Jadi momentumnya sama, gayanya sama. Nah, terus bagaimana dengan apa? Dengan energi kinetik. Nah, untuk energi kinetik itu kita masuk ke sini dulu berarti. Oke. Nah, banyak sekali problem-problem yang melibatkan energi kinetik. Ada banyak cara untuk menyelesaikan problem yang melibatkan energi kinetik. Tapi di antara banyak cara itu ada satu rumus yang sangat powerful.
karena ada M, ada V, gitu ya, karena ada V, Anda bisa menggunakan persamaan gerak kan, tergantung geraknya. Nah, biasanya apa? Kalau Anda menggunakan persamaan gerak untuk mendapatkan energi kinetik, Anda membutuhkan misalnya 1 lembar kertas folio gitu kan ya. Oke. Tapi apa? Tapi ada satu rumus yang powerful, yang kalau kita pakai itu kita cukup mungkin beberapa baris itu sudah selesai. Kira-kira rumus apa? Jadi rumus terkenal apa yang biasanya dipakai untuk menganalisis energi kinetik? Apa? Kita sudah belajar kemarin ya? Oke, yaitu apa? Hukum kekekalan energi mekanik kan? Tolong itu diingat selalu ya. Oke. Hukum kekekalan energi mekanik. Kalau dituliskan seperti ini. Nah, kalau dibunyikan, yang masih ingat? Apa? Atau energi di energi mekanik itu menyatakan hubungan energi kinetik dan apa ya sebenarnya? Potensial. Oke. Baik. Potensial, energi potensial kan ya? Oke. Berarti rumus energi ya? Apa rumus energi? Rumus kan? Rumus usaha berarti kan ya? Apa? F kali S. Oke, nggak apa-apa kan? Terusnya F dot S gitu ya. F cos theta kali S, tapi nggak apa-apa. Karena apa? Kasus kita memang antara perpindahan dan V itu apa? Searah. Jadi gimana bunyinya? Usaha yang dilakukan apa? Usaha yang dilakukan oleh suatu gaya yang bekerja pada benda sehingga dia berpindah sejauh S sama dengan apa? Perubahan energi kinetik kan? Ya, ya. Itu kan dari mana asalnya? Dari eksperimen kan? Ketika Anda menjatuhkan bola, menjatuhkan sesuatu dari ketinggian tertentu, berapa potensialnya? Berapa energi potensialnya? M kali G kali berapa energi kinetiknya? 0. Kalau dia saya jatuhkan, nah gitu. Ketika sampai di tanah, berapa potensialnya? 0. Energi kinetiknya setengah M V kuadrat maksimal kan. Nah di tengah-tengahnya itu di antaranya kan. Berarti apa? Ada energi potensial kan? Ada gaya berat. Gaya berat dari ketinggian sini bergerak sampai ke bawah. Ada gaya berat, ada perpindahan, ada usaha, gitu kan? Nah ada energi kinetik di sini di atas, ada energi kinetik di bawah. Nah teorema apa namanya? Kekekalan energi mekanik menyatakan seperti itu. Sehingga apa? Sehingga ini F kali S gitu ya. Sama dengan apa? Sama dengan setengah M. Oke, di sini kita tuliskan aja V2 kuadrat setengah M V1 kuadrat. Oke. Sehingga apa? Sehingga sekarang kita punya pedoman ya, yaitu hubungan apa? Hubungan gaya yang menyebabkan Anda sakit, kemudian hubungan dengan momentum, ada gaya yang menyebabkan Anda sakit, telur pecah dengan energi kinetik kan. Oke. Nah, kalau kita terapkan di sini, oke. Benda besar berpindah dari titik sini ke sini. S. Ada benda kecil bergerak dari kanan ke kiri sampai di sini, saya hapus ya. Jaraknya panjang. Betul ya? Nah, dari menggunakan teorema energi kinetik atau energi mekanik, tapi kita fokus ke usahanya ya, usahanya. Oke. Berarti apa? Ini F-nya sama dengan ini ya. Oke.
dikalikan dengan jaraknya yang kecil. Oke. Nah ini kayaknya juga sama kan? Oke, F. Tapi jaraknya apa? Bisa sama enggak? F tertentu kali S kecil, F tertentu kali S besar, sama atau beda? Beda, ya sama. Nah, ini dan ini, gitu ya. Jadi konsep momentum dan konsep energi kinetik atau kita kaitkan dengan usaha itu nanti yang bisa menjelaskan problem kita tadi. Kenapa? Kalau kita hanya mengandalkan tadi momentum mv, energi kinetik setengah mv kuadrat, kalau kita menggunakan itu saja kita bingung, gitu ya. Mana ini ya? Tapi dengan menggunakan fakta bahwa ternyata apa? Oh, ternyata ini momentumnya sama. Tapi apa? Tapi energi kinetiknya apa? Nanti berubah atau berbeda kan? Berbeda. Oke. Ini apa? Ini salah satu eksperimen yang bisa menjelaskan. Cuma sedikit case-nya berbeda dengan case kita. Karena apa? Karena di sini apa? Gaya ini bergerak dengan jarak yang jauh, atau taruhlah gini ya, ini bola voli, ini bola apa? Baseball, gitu ya. Ternyata bola baseballnya itu dia bergerak ke sini sejauh S besar, tapi bola volinya dia jaraknya pendek. Padahal case kita itu kan apa namanya? Saya melempar ke orang, jaraknya kan sama. Jadi apa? Kita tidak bisa menggunakan case ini, gitu ya. Untuk referensi boleh, gitu ya. Tapi tentunya apa? Kita harus menggunakan case yang kira-kira apa? Kira-kira mirip dengan kasus kita. Nah, kita pernah belajar kan ya? Oke. Di kesempatan yang sebelumnya kita sempat membahas soal terkait dengan perlombaan ya. Perlombaan apa? Perlombaan apa namanya? Balapan ini ya. Perahu es. Ya. Ada perahu es besar. Anggap aja ini bola apa namanya? Bola voli ya. Terus di sini apa? Ada sorry, kecil aja. Ada perahu kecil atau mewakili bola baseball. Oke. Nah, tentu pertama ini diikat ya, diikat dengan tali. Nah, kemudian di sini apa? Dia bergeraknya atau mereka bergeraknya itu karena apa? Didorong oleh angin. Besarnya sama nggak? Sama. Oke. Besarnya sama. Kemudian apa? Karena dia didorong. Nah, kemudian nih setelah diberikan aba-aba ya, oke, stop. Talinya kita potong, dia bergerak. Oke. Kira-kira ketika di posisi start ini kecepatannya berapa ya? 0 ya, 0. Karena cuma dilepas saja. Kecuali kalau melepasannya sampai dipukul gitu ya. Sampai didorong. Nah, itu ada kecepatan awal. Berarti apa? Di sini kecepatannya apa? Kecepatannya 0. V1 gitu ya. Dia bergerak. Setelah tali pengikatnya dia apa? Dilepas. Sampailah di titik finish. Oke. Nah, pertanyaannya berarti apa? Energi kinetik di tempat finish ini kira-kira bagaimana? Sama atau berbeda? Kalau berbeda, mana yang besar, mana yang kecil kan gitu. Berarti apa? Ini EK1 sama dengan apa namanya?
dua-duanya 0 ya. Gimana ini kinetik di sini? Antara energi kinetik perahu kecil sama perahu besar, sama apa beda? Oke, akan saya katakan bahwa ada satu teorema yang sangat atau rumus yang sangat powerful ketika kita sedang membahas, mencari, menganalisis energi kinetik, yaitu apa? Kekalan energi mekanika. Itu apa? Besarnya usaha yang dilakukan oleh suatu gaya itu sama dengan apa? Perubahan energi kinetiknya kan? Oke. Ada F. Dia bergerak apa? Sejauh S. Dia bergerak yang massa besar juga bergerak sejauh S. S-nya sama enggak? Sama. Oke. Karena sama berarti apa? Delta V. Jadi delta V delta V M kecil sama delta V M besar sama enggak? Sama. Oke. Padahal kita tahu delta V itu sama dengan setengah M atau energi kinetik di titik 2 dikurangi energi kinetik di titik 1 kan? Oke. Sekarang apa? Delta Vm kecil. Oke. EK2 dikurangi EK1 berapa? 0. Oke. Berarti apa? Ini sama dengan EK2. Oke, ini untuk massa kecil. Yang ini delta Vm sama dengan apa? Sama ya? EK2M besar dikurangi berapa EK1? 0 juga. EK2M. Karena ini dan ini sama, otomatis ini dan ini juga sama. Berarti apa? EK2M kecil sama dengan M besar. Oke. Terus gimana dengan momentumnya? Dengan momentum di sini. Jadi sebenarnya gini, dengan menggunakan konsep ini, oke ya, oke, saya orangnya, gini ya, saya orangnya, oke, saya melempar, tolong lihat di sini ya, bola voli, gitu ya, oke, kemudian apa? Ternyata sampai di atau Anda lagi ya, oke, atau di sana saja. Terus sampai orang yang bisa menangkap gitu ya, itu EK-nya ini, EK2M besar. Oke. Nah, ketika saya pegang bola baseball, saya lemparkan dengan F yang sama, ternyata apa? Energi kinetiknya apa? Sama dengan ini kan? Artinya apa? Artinya kalau kemudian ada menjawab, Pak, tolong bolanya dilempar dengan energi kinetik yang sama ketika saya tangkap. Berarti apa? Berarti tangan Anda itu nanti menangkap bola baseball dan bola voli itu dengan gaya yang sama. Jadi nggak ada pengaruhnya, gitu. Jadi saya Anda lempar dengan kapur sama saya Anda lempar dengan penghapus, hasilnya sama. Kalau energi kinetik yang nanti diterima tangan Anda, gitu ya, sama. Gitu. Mau dipilih nggak? Ya belum tahu kan ya. Sebelum kita tahu bagaimana dengan apa momentum kan ya. Paham ya? Oke. Baik. Nah sekarang gini. Kalau Anda melihat di sini, maka apa? Maka usaha ini ya, usaha
Usaha itu dia kita asosiasikan atau namanya apa ya? Space atau apa? Distance ya. Space based. Jadi dia apa? Nanti mengevaluasinya tergantung dari berapa jauh, berapa panjang suatu gaya itu bekerja. Di sini kan? Dia sampai di sini, dia sampai di sini, gitu kan? Jadi apa? Tergantung berapa jaraknya. Termasuk di sini juga gaya, jarak, gaya kali jarak. Oke, sekarang kalau dengan apa namanya momentum sekarang. Oke, ini mungkin di sini ya. Atau gini, kita pakai logika yang dibalik aja. Kedua benda melewati lintas, bukan, menempuh jarak yang sama atau beda? Yang ini beda. Kalau jarak tempuhnya berbeda, maka apa? Momentumnya akan sama dan usahanya atau energi kinetiknya akan berbeda, gitu ya. Nah, dengan menggunakan prinsip ini, sekarang dibalik. Sekarang apa? Ternyata untuk jarak yang sama, oke, energi kinetiknya di sini akan sama atau beda? K2 sama kan? Oke. Dengan jarak yang sama, gaya yang sama, maka di ujungnya ini energi kinetiknya sama. Berbalikan dengan ini kan. Kalau ini kan apa? Energi kinetiknya kan berbeda ini kan. Nah, tapi di sini momentumnya apa? Sama. Nah, kalau begitu apa? Mestinya momentum di sini akan berbeda kan. Dari mana taunya? Dari rumus ini ya. Bahwa apa? Bahwa rumus momentum di sini ya. Di sini. Bahwa F sama dengan tadi apa? M delta V per delta T kan? Kan gini. Oke. Baik. Nah, karena gayanya sama, melimparnya apa namanya? Sama, maka apa? Maka momentum dari sini apa namanya? Awalnya itu apa? Akan angka ini, menggunakan angka ini. Nah, bedanya apa? Bedanya waktu tempuh. Masa yang besar ke sini sama masa yang kecil sampai ke sini, itu waktu tempuhnya beda nggak ya? Beda nggak? Anda bayangkan ketika ada angin mendorong perahu kecil sama perahu besar, itu nanti kira-kira perahunya sampai ke tembok sana, itu bareng nggak? Enggak. Lebih cepat yang mana? Yang kecil kan? Yang kecil. Oke. Berarti apa? Lebih cepat bola yang kecil. Berarti apa? T-nya, delta T-nya lebih cepat ya, kecil ya. Oke, kecil. Oke. Ini kecil. Oke. Nah, kemudian apa? Ini sama kan gayanya? Ini sama. Oke. Nah, ini ini M kecil ya. M kecil. Nah, M besar. M besar. Itu sama dengan apa? M kali delta V per delta T. Oke. Masa besar akan sampai ke finish, waktunya lama atau pendek? Lama. Oke ya. Kalau lama berarti delta T-nya besar. Oke. Padahal apa? Ini kan sama gayanya. Karena ini sama, penyebutnya ini kecil, ini besar, pasti ininya beda kan? Betul nggak? Pembilangnya apa? Beda kan? Oke, cantingan ya, cantingan.
Oke, ada pembagian. Oke. Jadi FM sama dengan pembilang dibagi penyebut. FM besar pembilang dibagi penyebut. FM kecil sama dengan FM besar. Delta T-nya ini kecil, ini apa? Ini besar. Kalau Anda kalikan ini sama dengan FM kali kecil, ini apa? Kecil juga kan? FM besar ini sama dengan ini kali bilangan yang besar, ini besar kan? Tetapi apa? Di sini kecepatannya apa? 0 kan? Berarti apa? Berarti di sini nanti momentumnya pasti berbeda. Paham ya? Oke. Nah, kaitannya dengan kasus kita apa? Problemnya itu saya di sini, gitu. Kemudian titik finishnya itu di sana, gitu. Jaraknya sama. Saya melempar kalau mengikuti ini dengan gaya yang sama, maka momentum di sana sama dengan ketika saya melempar bola voli dengan gaya yang sama, nanti ketika sampai ke tembok momentumnya berbeda. Gitu ya. Nah, karena permintaan si pembuat soal itu milihnya itu dengan energi kinetik konstan sama, atau menggunakan ketentuan momentumnya sama, berarti apa yang harus kita ubah? F-nya ini kan pasti, ya enggak? Jadi apa? Jadi nanti untuk mendapatkan momentum yang sama, maka apa? Maka di sini apa? Karena waktunya lebih lama, gitu. Maka apa? Gayanya apa? Kecil atau besar? Kecil. Gitu. Tetapi untuk bola baseball, karena waktunya cepat, kecil, maka apa? FM-nya jadi besar. Nah, supaya apa? Supaya ini itu sama, maka yang harus kita ubah itu apa? FM-nya ini, gayanya, gitu. Jadi untuk yang ini delta T-nya besar, berarti F-nya kecil. Kalau ini kecil, berarti apa? FM-nya besar. Nah, makanya apa? Anda pilih mana? Dilempar baseball dengan gaya yang besar, atau dilempar bola voli dengan gaya kecil? Pilih mana? Loh, katanya tadi yang sakit itu apa? Yang menyebabkan gaya. Ya pilih yang kecil dong. Loh, tapi kok dilempar voli enggak apa-apa. Coba kita lihat film-film itu ya, film cowboy gitu kan ya. Kalau orang sedang mau saling mengunci, mau nembak juga ya, kan yang ini kan gini kan, yang ditodongkan gini. Nah, analoginya, apakah Anda milih ditembak dengan pistol peluru, kan kecil itu, atau Anda ditabrak kereta api, tapi pelan-pelan dia, kan apinya lama gitu, kan pelan-pelan dikit-dikit saja. Betul nggak? Ya enak aja disenggol kereta api, tapi kan pelan-pelan. Nggak akan jatuh kita. Ya jatuh paling nggak jatuh gitu. Tapi ada ditembak dengan peluru itu, ya bisa mati ya. Nah itu kira-kira apa namanya? Jadi kesimpulannya apa? Anda pilih energi kinetik atau momentum dari konteks ini? Ya? Momentum kan? Karena kalau momentum itu gaya yang kita terima meskipun dilempar bola apa? Kan tadi kan dilempar bola baseball, nggak apa-apa kan? Kalau saya lempar dengan bola boleh gimana? Kan bingung kan? Jangan boleh kan? Ternyata nggak apa-apa, dengan catatan apa? Nanti momentumnya harus apa? Sama ketika kita tanya. Kalau dengan energi kinetiknya boleh nggak boleh aja, tapi apa akan sama. Jadi ada dilempar dengan baseball akan sakit pusing, ada dilempar dengan bola voli nggak sakit atau pusing kan? Karena kayaknya sama. Bisa dipahami? Oke, baik. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan baik ya. Nah, kita lanjutkan dengan problem solving selanjutnya.
Oke, baik. Terima kasih.